Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah dengan NIM 18011105042. Guna memenuhi mata kuliah review jurnal internasional kelas 6B, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, pada video ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai mini proposal, kemudian review jurnal internasional, dan anotasi bibliografi. Pada mini proposal ini, proposal saya berjudul Analisis Penalaran Matematis Siswa pada Soal Cerita Berdasarkan Gender, di mana saya mengangkat metodologi penelitian kualitatif. Karena di sini saya membahas mengenai review jurnal internasional, maka saya akan membahas mengenai review jurnal internasional. Dan saya akan menitik beratkan kepada penalaran matematis. Pada penelitian ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Berdasarkan review jurnal internasional, di sini saya mengambil jurnal internasional yaitu menurut Krumsky dan Zeichner 2001. Reformasi baru menekankan pentingnya menjelaskan ide-ide matematika tidak hanya jawaban yang terisolasi, tetapi terutama menjelaskan rantai penalaran. Menggunakan berbagai bentuk representasi untuk membenarkan jawaban. Krumsky dan Zeichner 2001. Selanjutnya, yaitu yang B, fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka fokus di penelitian ini adalah mengetahui penalaran matematis siswa pada soal cerita. Subfokus penelitian ini yaitu tentang gender mempengaruhi hasil penalaran matematis siswa. Kemudian ada poin C yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu apakah penalaran matematis siswa dipengaruhi oleh perbedaan gender? Dan yang kedua, apakah benar bahwa penalaran matematis siswa laki-laki lebih baik daripada siswa perempuan? Selanjutnya yang ketiga, apa yang menjadi penyebab perbedaan penalaran matematis siswa laki-laki dan siswa perempuan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Pada mini proposal ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penalaran matematis siswa pada tingkat SMP dipengaruhi oleh perbedaan gender. Kemudian ada manfaat penelitian, dan selanjutnya pada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama terkait deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, karena saya menitik beratkan kepada penalaran matematis pada pembahasan ini, maka terkait jurnal internasional, di sini saya mengambil beberapa jurnal internasional. Yaitu yang pertama ada dari IAL, yaitu mengatakan bahwa penalaran adalah kemampuan dan aktivitas di otak yang harus dikembangkan secara terus-menerus melalui suatu koneksi. Menurut Haryani 2010. Kemudian ada ciri-cirinya yaitu adanya pola pikir yang disebut dengan logika, artinya penalaran adalah proses berpikir logis yang dipikirkan menurut pola tertentu atau menurut logika tertentu. Kemudian yang kedua, proses berpikir analitis. Ayal et al. 2016. Selanjutnya pada jurnal internasional yaitu berdasarkan penelitian yaitu Thomson dan Schulze-Fezel bahwa saat ini penalaran matematika dipandang perlu untuk memastikan bahwa siswa memahami konsep dan keterampilan matematika. Nah, selanjutnya di sini saya juga berdasarkan Krumsky 2004 bahwa penalaran matematis dinilai mengenai keterampilan prosedural dan pemecahan masalah yang meminta penjelasan matematika. Selanjutnya di sini saya juga berdasarkan Johnson 2016, yaitu menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan penalaran matematis kreatif dan membangun metode pemecahannya sendiri dapat lebih efisien daripada jika siswa menggunakan penalaran algoritmik dan diberi solusi. Selanjutnya, jurnal internasional lainnya yaitu Long 2017, di mana penelitian telah menunjukkan bahwa untuk membantu siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang penalaran matematika, penting bagi guru untuk memahami apa yang diperlukan oleh penalaran matematika. Oleh sebab itu, modul pembelajaran juga sangat menunjang penalaran matematis siswa. Selanjutnya, yang kedua itu ada gender. Kemudian, untuk poin yang B, yaitu penelitian yang relevan. Nah,
Di sini terdapat penelitian yang relevan dengan penalaran matematis adalah terdapat dua, yaitu jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Untuk jurnal nasional yaitu Mix Salimah dan Syarifah Khairun Nisa tahun 2018. Dan untuk jurnal internasional yaitu Bert Johnson menurut yang berjudul International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Penelitian ini yang bertujuan untuk menyelidiki apakah perbedaan yang ditemukan di Johnson dan Carlson dan kawan-kawan dapat dijelaskan oleh IS dan atau hipotesis CAP, di mana sampel pada penilaian ini yaitu ada total 59 siswa, di mana 38 perempuan dan 21 laki-laki dari sekolah menengah atas dengan berkisaran antara 17 sampai 21 tahun. Usia rata-rata siswa adalah 18 tahun 9 bulan. Hasil penelitian ini adalah sebuah ANOVA mengkonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan antara pengelompokan mengenai WMC mereka F atau 3,52 sama dengan 0,37 dengan P sama dengan 77. Analisis chi-square menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam distribusi gender di seluruh kelompok. Selanjutnya, ANOVA satu arah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengelompokan sehubungan dengan usia F dalam kurung 3,58 sama dengan 0,30 dengan P sama dengan 99 atau nilai matematika F 3,58 sama dengan 0,38 P 76. Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa TAP dan IS adalah proses kognitif yang dapat memfasilitasi kinerja dan jika digabungkan ada potensi efek aditif yang mungkin bermanfaat. Selanjutnya pada bab 3 yaitu mengenai metodologi penelitian, di mana awal penelitian ini yaitu pertama peneliti akan memahami judul yang telah dibuat, kemudian penalaran berdasarkan genre, kemudian peneliti akan melakukan studi kasus dengan tujuan menggali perspektif subjek dengan cara melakukan wawancara baik secara online ataupun offline dengan subjek perbandingannya 1:1 agar tidak terjadi ketimpangan dan juga hasil tulis dari subjek terkait penalaran matematis siswa yang ditinjau berdasarkan gender. Selanjutnya, selain dengan wawancara, peneliti juga akan melakukan beberapa tes tertulis berupa lembaran soal agar data menjadi lebih valid dan tidak dibantu dengan teori-teori yang sudah ada. Terakhir, setelah beberapa data sudah didapat, peneliti mengaitkan data-data yang sudah didapat ini jika sudah dikaitkan data-data dengan teori yang sudah ada, maka peneliti akan mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada B, waktu dan tempat penelitian. Kemudian ada C, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, dan juga ada peran peneliti, kemudian ada data dan sumber data. Nah, untuk yang bagian teknik dan prosedur pengumpulan data, di sini saya mengambil pertama ada wawancara, kemudian yang kedua tes tertulis, selanjutnya ada dokumentasi, dan untuk yang bagian H yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini terdapat 4, yaitu yang pertama pengumpulan data, kemudian reduksi data, display data, kemudian penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir di sini ada pemeriksaan keabsahan data. Dan berikut adalah beberapa lampiran daftar pustaka dari mini proposal yang telah saya buat. Selanjutnya di sini untuk review jurnal internasional. Nah, setelah saya menginput jurnal internasional pada mini proposal saya, kemudian saya mereview jurnal dari internasional tersebut. Yang pertama, jurnal yang pertama itu dengan penulis Braca, Kramarski, dan Ori Zegner tahun 2001 dengan nama jurnal Educational Media Internasional V38 N2-3P77 80 Juni September 2001. Teknologi Mathematical Reasoning 7 dengan judul Using Technology to Enhance Mathematical Reasoning, Effect of Feedback and Self-Regulation Learning, di mana teori pentingnya di antara tujuan yang mendasari NCTM atau Dewan Nasional Guru Matematika 1989-2000 adalah upaya untuk meningkatkan penalaran matematis siswa. Reformasi baru menekankan pentingnya menjelaskan ide-ide matematika, tidak hanya jawaban yang terisolasi, tetapi terutama menjelaskan rantai penalaran menggunakan berbagai bentuk representasi untuk membenarkan jawaban. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung penalaran matematis. Selanjutnya ada metodologi.
yaitu metodologinya umpan balik metakognitif didasarkan pada metode IMPROVE, Mifarch, dan Kramersky 1997. Untuk ukuran dan sampel, yaitu pesertanya adalah 186 siswa kelas 11 dengan usia rata-rata 17,5. Laki-laki dan perempuan yang belajar di 8 ruang kelas yang dipilih dari 4 sekolah. Berikut adalah lampiran dari contoh jurnal yang pertama dengan judul Using Technology to Enhance Mathematical Reasoning, Effect of Feedback and Self-Regulation Learning. Dan bagian bawahnya ini terdapat link untuk mengakses jurnal yang telah saya review. Baik, selanjutnya untuk masih jurnal yang pertama, yaitu terkait teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini tidak dijelaskan dan tidak dijabarkan. Kemudian hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa umpan balik metakognitif secara signifikan mengungguli siswa hasil umpan balik dalam berbagai ukuran penalaran matematika dan penjelasan matematika. Selanjutnya ada indikator instrumen penelitian. Untuk penelitian ini, ia tidak menjelaskan secara jelas mengenai indikator instrumennya. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu berfungsi untuk pembelajaran yang efektif dan bahwa penelitian dan evaluasi lebih lanjut tentang kondisi di mana pedagogi yang efektif bekerja paling baik di bidang ini harus menjadi prioritas. Kemudian riset gap pada penelitian ini juga tidak dijelaskan pada gap penelitian. Dan untuk saran dan komentar, yaitu pada penelitian ini agar lebih jelas menjelaskan lebih jelas pemaparannya mengenai indikator, teknik analisis data, dan juga gap penelitiannya, agar penelitian tersebut dapat dikaji dan diteliti oleh para peneliti selanjutnya. Kemudian untuk analisis bibliografi pada jurnal internasional yang pertama ini, yaitu Kramersky-Zeichner 2001, Using Technology to Enhance Mathematical Reasoning, Effect of Feedback and Self-Regulation Learning, Educational Media Internasional 38, 2,377 sampai 82. Di sini saya menggunakan untuk analisis bibliografi ini, saya menggunakan citasi dari Milley. Nah, untuk analisis bibliografi ini, yaitu penelitian ini adalah penelitian dengan metode umpan balik metakognitif didasarkan pada metode IMPROVE atau Mifarch dan Kramersky 1997 yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung penalaran matematis. Untuk sampel peserta adalah 186 siswa kelas 11 dengan usia rata-rata 17,5 atau 17,5 tahun, laki-laki dan perempuan, yang belajar di 8 ruang kelas yang dipilih dari 4 sekolah. Hasil penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa umpan balik metakognitif secara signifikan mengungguli siswa hasil umpan balik dalam berbagai ukuran penalaran matematika dan penjelasan matematika. Untuk kesimpulannya, bahwa hal ini berfungsi untuk pembelajaran yang efektif dan penelitian dan evaluasi lebih lanjut tentang kondisi di mana pedagogi yang efektif bekerja paling baik di bidang ini harus menjadi suatu prioritas. Selanjutnya di sini ada jurnal yang kedua, yaitu dengan penulis Brakel, Kramersky, dan Sarit Zoldan dengan tahun 2008 dengan nama jurnal The Journal of Educational Research November Desember 2008 volume 102 nomor 2 dengan judul Using Errors as Springboards for Enhancing Mathematical Reasoning with Three Metacognitive Approaches. Dengan teori penting yaitu penalaran matematis dinilai mengenai keterampilan prosedural dan pemecahan masalah yang meminta penjelasan matematis. Kramersky 2004. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menyelidiki efek dari 3 pendekatan instruksional metakognitif dalam kurung dia, IMP, dia plus IMP. Pada penalaran matematika, siswa mengenai fungsi linear dan representasi grafik. Kemudian yang kedua ada memeriksa efek pendekatan ini dalam mengurangi kesalahan konseptual. Dan yang terakhir ada membandingkan efek dari 3 pendekatan pada pengetahuan metakognitif. Selanjutnya untuk metodologi. Pada penelitian ini tidak dijelaskan metodologi yang ia gunakan. Selanjutnya untuk ukuran dan sampel, peserta adalah 11 siswa kelas 9 di Sekolah Menengah Pertama Israel yang mempelajari fungsi linear dan representasi grafik.
Dan untuk teknik analisis data, yaitu menganalisis penalaran matematis, kami melakukan analisis multivariat satu arah kovarian dalam kurung MANCOVA dan kemudian analisis kovarian ANCOVAS. Pertama untuk variabel keterampilan prosedural pemecahan masalah dan kemudian untuk variabel penjelasan matematika dalam kurung argumen. Kemudian di sini bisa dilihat di sebelah kutipan ataupun gambaran dari jurnal yang kedua dengan judul Using Errors and Springboards for Enhancing Mathematical Reasoning with Three Metacognitive Approaches. Dan di sebelahnya terdapat link di mana untuk mengakses jurnal yang kedua ini. Masih jurnal yang kedua yaitu mengenai hasil dan juga temuan. Hasil menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan gabungan mengungguli rekan-rekan mereka dalam semua ukuran, penalaran matematika, dan pengetahuan metakognitif. Siswa IMP mengungguli siswa dia dan KON dalam keterampilan pemecahan masalah dan menggunakan strategi metakognitif. Dan siswa dia mengungguli rekan-rekan mereka dalam mengurangi kesalahan konseptual. Selanjutnya untuk indikator instrumen penelitian, nah pada penelitian ini tidak menjelaskan secara jelas dan juga secara gamblang mengenai instrumen dari penelitian ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Kami tidak menemukan perbedaan antara siswa dia dan siswa IMP dalam kemampuan mereka untuk memperbaiki kesalahan pemantauan diri. Namun, siswa KON tidak secara signifikan meningkatkan keterampilan strategis mereka. Kemudian riset gapnya yaitu kami mengusulkan bahwa penelitian lebih lanjut harus memeriksa efek dari pendekatan metakognitif yang berbeda pada skala yang lebih besar dan di antara banyak guru. Kemudian saran dan komentarnya yaitu pada penelitian ini agar lebih jelas pemaparannya mengenai indikator dan metodologi yang dipakai, agar penelitian tersebut dapat dikaji dan diteliti selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu terdapat analisis bibliografi. Nah, berikut adalah analisis bibliografi dari jurnal yang kedua, yaitu penelitian ini adalah penelitian dengan teknik analisis data analisis multivariat satu arah, kovarian atau MANCOVA, dan kemudian analisis kovarian ANCOVAS. Pertama untuk variabel keterampilan prosedural pemecahan masalah dan kemudian untuk variabel pemecahan matematika atau argumen. Tujuan penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama menyelidiki efek dari 3 pendekatan instruksional metakognitif pada penalaran matematika siswa mengenai fungsi linear dan representasi grafik. Kemudian yang kedua memeriksa efek pendekatan ini dalam mengurangi kesalahan konseptual. Dan yang ketiga, membandingkan efek dari 3 pendekatan pada pengetahuan metakognitif, di mana sampel penelitian ini yaitu 11 siswa kelas 9 di Sekolah Menengah Pertama Israel yang mempelajari fungsi linear dan representasi grafik. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa siswa yang menggunakan pendekatan gabungan mengungguli rekan-rekan mereka dalam semua ukuran penalaran matematika dan pengetahuan metakognitif. Siswa IMP mengungguli siswa dia dan KON dalam keterampilan pemecahan masalah dan penggunaan strategi metakognitif. Dan siswa dia mengungguli rekan-rekan mereka dalam mengurangi kesalahan konseptual. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kami tidak menemukan perbedaan antara siswa dia dan siswa IMP dalam kemampuan mereka untuk memperbaiki kesalahan pemantauan diri. Namun, siswa KON tidak secara signifikan meningkatkan keterampilan strategis mereka. Nah, untuk gap pada penelitian ini, yaitu kami mengusulkan bahwa penelitian lebih lanjut harus memeriksa efek dari pendekatan metakognitif yang berbeda pada skala yang lebih besar dan di antara banyak guru. Nah, untuk novelty pada penelitian ini yaitu menganalisis efek pendekatan metakognitif terhadap penalaran matematika. Untuk selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga dengan penulis Caroline S. Ayel Yaya S. Kusuma Joshua Zabandar, Jarnawi Afgan, dan untuk tahunnya yaitu 2016 dengan nama Journal of Education of Practice, volume 7 nomor 25 tahun 2016, dengan judul The Enhancement of Mathematical Reasoning Ability of Junior High School Students by Applying Mind Mapping Strategy. Untuk teori penting, yaitu pengajaran matematika dan penalaran matematis merupakan 2 hal yang saling berkaitan,
dan tidak dapat dipisahkan karena materi dipahami melalui penalaran dan penalaran matematis untuk dipahami dan dibor melalui pembelajaran matematika. Depdiknas 2002. Sadik 2009, Herdian 2010 mendefinisikan penalaran sebagai suatu kegiatan, proses, atau kegiatan berpikir untuk menarik kesimpulan dan membuat pernyataan baru yang didasarkan pada beberapa pernyataan yang sebenarnya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Selain itu Sumarmo 2010-260 mengatakan bahwa penalaran adalah kemampuan dan aktivitas di otak yang harus dikembangkan secara terus-menerus melalui suatu konteks. Menurut Herdian 2010, ciri-ciri penalaran yaitu adanya pola pikir yang disebut dengan logika. Artinya penalaran adalah proses berpikir logis yang difikirkan menurut pola tertentu atau menurut logika tertentu. Kemudian yang kedua, proses berpikir analitis. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif pencapaian dan peningkatan keterampilan penalaran matematis siswa, memperoleh pembelajaran dengan strategi mind mapping atau SMM, dan pembelajaran konvensional atau PK, untuk mengkaji secara mendalam seberapa besar interaksi antara pembelajaran SMM dan PK dan sekolah ranking atau tinggi dan sedang terhadap peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. Untuk metodologi, penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan menggunakan pretest and post-test control group design. Nah, bisa dilihat di sebelah ini adalah jurnal 3 dengan judul The Enhancement of Mathematical Reasoning Ability of Junior High School Students by Applying Mind Mapping Strategy. Dan di bawah ini terdapat link agar dapat mengakses atau untuk mengakses jurnal ketiga ini. Selanjutnya masih jurnal yang ketiga yaitu tentang ukuran dari sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMPN tahun pelajaran 2013-2014 di Ambon, yang terdiri dari sekolah menengah atas dan sekolah berpangkat sedang. Untuk teknik analisis data, yaitu analisis data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS, kemudian uji Levenian, uji uji Mann-Wedeny, U, dan uji ANOVA 2 jalur. Kemudian hasil dan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar, peningkatan KPM pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, terdapat interaksi antara pembelajaran dan peringkat sekolah dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis. Tidak ada interaksi antara pembelajaran dan KAM dalam peningkatan kemampuan penalaran. Selanjutnya yaitu indikator instrumen penelitian. Berdasarkan indikator atau aspek di atas, kemampuan penalaran matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan siswa menarik kesimpulan logis berdasarkan data yang ada. Yang kedua, kemampuan siswa memeriksa validitas dalil dalam mengerjakan soal. Kemudian tiga, kemampuan siswa menjelaskan gambar dan tabel yang mereka gunakan dalam memecahkan masalah. Dan yang keempat, kemampuan siswa dalam membuktikan hubungan antara konsep matematika. Selanjutnya untuk saran dan komentar pembaca yaitu agar menjelaskan gap penelitiannya agar peneliti lain dapat melanjutkan penelitian tersebut jika terdapat batasan pada penelitian tersebut. Nah, di sini terdapat masih jurnal ketiga yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan bahwa kesimpulannya sebagai berikut. Pembelajaran dengan SMM hendaknya menjadi alternatif pembelajaran yang dapat digunakan guru di sekolah khususnya bagi siswa SMA dan siswa peringkat atau KAM dengan tinggi, sedang dan rendah dalam mempelajari topik tertentu, terutama topik baru yang berkaitan dengan topik-topik sebelumnya yang dipelajari siswa, sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna. Yang kedua, hasil temuan penelitian sekolah pangkat atau tinggi dan sedang dan KAM atau tinggi, sedang, dan rendah dengan pembelajaran SNM lebih membutuhkan ketekunan, kesabaran, karena dalam diskusi kelompok harus dipraktikkan matematika. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dengan kemampuan matematika yang relatif tinggi dapat lebih memantapkan pemahamannya, sedangkan siswa dengan kemampuan matematika yang rendah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari penjelasan teman yang mungkin lebih mudah dipahami.
Kemudian yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari kategori KAM ternyata pembelajaran hanya memberikan pengaruh yang cukup besar pada kategori KAM tinggi saja, sedangkan KAM sedang dan rendah tidak menunjukkan pengaruh yang cukup baik. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya perlu diperhatikan faktor-faktor tersebut agar pembelajaran dengan SMM memberikan pengaruh yang cukup baik untuk kategori KAM ketiga. 4. Peneliti dapat menilai secara lebih komprehensif bagaimana pengaruh SMM terhadap aspek kognitif dan afektif orang lain, terutama untuk mendorong siswa agar matematika digali lebih dalam. Untuk riset gap pada penelitian ini, yaitu peneliti lain dapat menilai secara lebih komprehensif bagaimana pengaruh SMM terhadap aspek kognitif dan afektif orang lain, terutama untuk mendorong siswa agar matematika digali lebih dalam. Namun pada penelitian ini tidak dijelaskan secara gamblang ataupun secara jelas mengenai gap penelitian. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada jurnal yang ketiga terkait analisis bibliografi, di mana penelitian ini adalah eksperimental semu dengan menggunakan pretest and post-test control group design, yang dimana sampel dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 SMPN tahun pelajaran 2013-2014 di Ambon yang terdiri dari sekolah menengah atas dan sekolah berpangkat sedang. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah yang pertama, kemampuan siswa untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan data yang ada. Kemudian yang kedua, kemampuan siswa memeriksa validitas dalil dalam mengerjakan soal. Yang ketiga yaitu kemampuan siswa menjelaskan gambar dan tabel yang mereka gunakan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yang keempat, kemampuan siswa dalam membuktikan hubungan antar konsep matematika. Kemudian ada teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan uji Kolmogorov-Simnov KS, uji Levene, uji uji Mann-Whitney U, dan uji ANOVA 2 jalur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara komprehensif pencapaian dan peningkatan keterampilan penalaran matematis siswa memperoleh pembelajaran dengan strategi mind mapping atau SMM, dan pembelajaran konvensional atau PK untuk mengkaji secara mendalam seberapa besar interaksi antara pembelajaran SMM dan PK dan sekolah ranking dalam kurung tinggi dan sedang terhadap peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. Selanjutnya, masih dengan analisis bibliografi untuk jurnal ketiga, terkait hasil atau temuan dari penelitian ini adalah yang pertama, terdapat perbedaan prestasi belajar, peningkatan KPM pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian yang kedua, terdapat interaksi antara pembelajaran dan peringkat sekolah dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis. Kemudian yang ketiga, tidak ada interaksi antara pembelajaran dan KM dalam meningkatkan kemampuan penalaran. Maka berdasarkan hasil analisis temuan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran dengan SMM hendaknya menjadi alternatif pembelajaran yang dapat digunakan guru di sekolah khususnya bagi siswa SMA dan siswa peringkat atau KAM dengan tinggi, sedang, dan rendah dalam mempelajari topik tertentu, terutama topik baru yang berkaitan dengan topik sebelumnya yang dipelajari siswa, sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna. Yang kedua, hasil temuan penelitian sekolah pangkat tinggi dan sedang dan KAM tinggi sedang dan rendah dalam pembelajaran SMM lebih membutuhkan ketekunan, kesabaran, karena dalam diskusi kelompok harus dipraktikkan matematika. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dengan kemampuan matematika yang relatif tinggi dapat lebih memantapkan pemahamannya, sedangkan siswa dengan kemampuan matematika yang rendah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari penjelasan teman yang mungkin lebih mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari kategori KAM, ternyata pembelajaran hanya memberikan pengaruh yang cukup besar pada kategori KAM tinggi saja, sedangkan KAM sedang dan rendah tidak menunjukkan pengaruh yang cukup baik. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya perlu diperhatikan faktor-faktor tersebut agar pembelajaran dengan SMM memberikan pengaruh yang cukup baik untuk kategori KAM ketiga. Kemudian yang keempat, peneliti lain dapat menilai secara lebih komprehensif
bagaimana pengaruh SMM terhadap aspek kognitif dan afektif orang lain, terutama untuk mendorong siswa agar matematika digali lebih dalam. Untuk selanjutnya yaitu jurnal yang keempat. Yang pertama ini terkait penulis, yaitu Robert Smith, kemudian ada Patricia Bachman, kemudian ada Verena Blum, kemudian ada Thomas Berry, dan untuk tahunnya yaitu 2017 dengan nama jurnal Instructional Science Oktober 2017 dengan judul Effects of a Rubric of Mathematical Reasoning on Teaching and Learning in Primary School. Untuk teori pentingnya, saat ini penalaran matematika dipandang perlu untuk memastikan bahwa siswa memahami konsep dan keterampilan matematika. Thomson and Schoch, Farrell 2008. Karena penalaran dan pelajaran matematika membutuhkan interaksi dengan orang lain. Pandangan konstruktivitas atau sosial tentang pembelajaran matematika dapat dipandang lebih disukai daripada pandangan transmisif atau false Kleitman, Cantor, and Hegfeld 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendemonstrasikan efek rubrik penalaran matematika di kelas 5 dan 6 pada proses belajar mengajar. Sasaran kedua adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan rubrik kami berkaitan dengan penerapan taktik penilaian formatif oleh guru. Brown, Harris, and Hartnett 2012, Hattie and Chatterley 2007. Untuk metodologinya yaitu menggunakan longitudinal kuantitatif. Untuk ukuran dan sampel yaitu terdiri dari 45 guru penuh waktu dari 2 kanton Swiss, 22 merupakan bagian dari kelompok intervensi dan 23 berpartisipasi dalam kelompok kontrol, 25 guru adalah perempuan dan 20 laki-laki. Usia rata-rata 41 dan usia layanan rata-rata adalah 11 tahun. 9 guru mengolah 5 kelas dan 18 guru bertanggung jawab untuk 6 kelas. 18 guru lainnya mengajarkan kelas lengkap. 4 dari mereka bahkan melibatkan 4 mereka menilai siswa dalam proyek. Dan di sini dapat dilihat yaitu jurnal yang keempat terkait effect of a rubric for mathematical reasoning on teaching and learning in primary school, di mana di paling bawah ini terdapat link yang dapat diakses untuk melihat jurnal yang keempat ini. Selanjutnya, masih terkait review jurnal internasional jurnal keempat ini, yaitu terkait teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data tidak dijelaskan atau tidak dijabarkan. Kemudian untuk hasil dan temuan penelitian, hasil analisis longitudinal kuantitatif kami menunjukkan bahwa rubrik mendorong persepsi keterampilan diagnostik guru, tetapi hanya secara tidak langsung memengaruhi penggunaan umpan balik formatif mereka. Selanjutnya untuk indikator instrumen penelitian, instrumen kami terdiri dari 4 dimensi penalaran yang masuk akal. Untuk sekolah dasar atau prosedur yang tepat dan dapat dipahami, perhitungan yang benar, deskripsi dan argumentasi yang dapat dipahami dan terperinci, kemudian ilustrasi dan contoh, dan 4 hak tingkat pengembangan. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu secara umum model teoritis Panadero dan Johnson 2013 tentang rubrik dan faktor moderasi pada hasil siswa terbukti menjadi dasar yang berguna untuk model SE kami. Selanjutnya untuk riset gap, batasan penelitian kami terutama yang berkaitan dengan penghitungan kesalahan standar dengan model SEM yang kompleks adalah ukuran sampel yang rendah pada tingkat kedua. Akibatnya, hasil yang diperoleh dari mediator terkait prestasi siswa mungkin tidak menjadi signifikan sampai kelompok eksperimen yang lebih besar dipertimbangkan. Meskipun kami menargetkan ukuran sampel yang cukup besar, yaitu setidaknya 50 guru atau untuk mencapai kekuatan 0,8. Kami mengalami kesulitan dalam memotivasi guru untuk berpartisipasi secara sukarela dalam program pengembangan ekstensif kami. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut harus memeriksa misalnya dari perspektif pengamat, kualitas umpan balik berdasarkan rubrik. Nah, untuk saran dan komentar yaitu pada penelitian ini untuk kesimpulan agar lebih diperjelas lagi dan agar pada teknik analisis data agar dijabarkan dan dipaparkan lebih jelas lagi sehingga peneliti selanjutnya dapat
melakukan penelitian yang lebih baik lagi. Baik, untuk jurnal yang keempat ini terkait analisis bibliografi, yaitu penelitian ini adalah longitudinal kuantitatif, yang dimana sampel dari penelitian ini yaitu terdiri dari 45 guru penuh waktu dari 2 kanton Swiss. 22 merupakan bagian dari kelompok intervensi dan 23 berpartisipasi dalam kelompok kontrol. 25 guru adalah perempuan dan 20 laki-laki. Usia rata-rata adalah 41 dan usia layanan rata-rata adalah 11 tahun. 9 guru mengelola 5 kelas dan 18 guru bertanggung jawab untuk 6 kelas. 18 guru lainnya 18 guru lainnya yaitu mengajar kelas rangkap. 4 dari mereka bahkan melibatkan 4 mereka menilai siswa dalam proyek. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah terdiri dari 4 dimensi penalaran yang masuk akal untuk sekolah dasar, yaitu prosedur yang tepat dan dapat dipahami, perhitungan yang benar, deskripsi dan argumentasi yang dapat dipahami dan terperinci, ilustrasi dan contoh, dan 4 tahap tingkat pengembangan. Dan untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendemonstrasikan efek rubrik penalaran matematika di kelas 5 dan 6 pada proses belajar mengajar. Selanjutnya untuk sasaran kedua adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan rubrik kami berkaitan dengan penerapan praktik penilaian formatif oleh para guru. Brown, Harris, and Harnett 2012, Hattie and Chamberlain 2007. Untuk hasil atau temuan dari penelitian ini adalah bahwa rubrik mendorong persepsi keterampilan diagnostik guru, tetapi hanya secara tidak langsung memengaruhi penggunaan umpan balik formatif mereka. Maka berdasarkan hasil analisis temuan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum model teoritis Panadero dan Johnson 2013 tentang rubrik dan faktor modernisasi pada hasil siswa terbukti menjadi dasar yang berguna untuk model SE kami. Untuk pada penelitian ini, bahwa batasan penilaian kami terutama yang berkaitan dengan penghitungan kesalahan standar dalam model SEM yang kompleks adalah ukuran sampel yang rendah pada tingkat kedua. Akibatnya, hasil yang diperoleh dari mediator terkait prestasi siswa mungkin tidak menjadi signifikan, sampai kelompok eksperimen yang lebih besar dipertimbangkan. Meskipun kami menargetkan ukuran sampel yang cukup besar, yaitu setidaknya 50 guru, untuk mencapai kekuatan 0,8. Kami mengalami kesulitan dalam memotivasi guru untuk berpartisipasi secara sukarela dalam program pengembangan ekstensif kami. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut harus memeriksa misalnya data perspektif pengamat, kualitas umpan balik berdasarkan rubrik, maka novelty-nya yaitu menganalisis pengaruh kualitas rubrik penalaran matematika pada kegiatan KBM di SMP. Selanjutnya yaitu untuk jurnal yang kelima terkait review jurnal internasional dengan penulis Bert Johnson, Yagmur Chekulaksis, dan N. Johnson Littner. Untuk tahunnya itu 2016 dengan nama jurnal International Journal of Mathematical Education in Science and Technology dengan judul Creative and Algorithmic Mathematical Reasoning, Effect of Transfer Appropriate Processing and Effortful Struggle. Untuk teori penting yaitu Carl Sloan, Rebring, dan kawan-kawan, Transneurology and Education 2015 4(1-2) dan 6-14 menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan penalaran matematis kreatif dan membangun metode pemecahannya sendiri dapat lebih efisien daripada jika siswa menggunakan penalaran algoritmik dan diberi solusi. Selanjutnya untuk tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki apakah perbedaan yang ditemukan di Johnson dan Clarkson Weyerabing dan kawan-kawan dapat dijelaskan oleh IS dan atau hipotesis TAP. Untuk metodologi pada penelitian ini tidak dijelaskan secara jelas terkait metodologinya. Untuk ukuran dan sampel ada total 59 siswa, 38 perempuan dan 21 laki-laki. Dari sekolah menengah atas dengan usia berkisar antara 17 sampai 21 tahun, dengan usia rata-rata siswa adalah 18 tahun 9 bulan.
Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini tidak dijelaskan dan tidak dijabarkan secara jelas. Untuk di samping ini adalah terkait jurnal yang kelima mengenai creative and algorithmic mathematical reasoning effect of transfer appropriate processing and effortful struggle. Kemudian untuk jurnal yang kelima ini masih terkait hasil dan temuan penelitian bahwa sebuah ANOVA mengonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan antara pengelompokan mengenai WMC mereka. F3,52 sama dengan 0,37, P sama dengan 77. Analisis chi-square menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam distribusi gender di seluruh kelompok X kuadrat buka kurung 3N sama dengan 59. 2,20 dengan P sama dengan 53, X2 ANOVA satu arah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengelompokan sehubungan dengan usia, F3,58 sama dengan 0,30, P sama dengan 99, atau nilai matematika F buka kurung 3,58 sama dengan 0,38 dengan P sama dengan 76. Selanjutnya untuk indikator instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu tidak dilampirkan dan tidak dipaparkan secara jelas terkait indikator instrumen penelitiannya. Untuk kesimpulan, bahwa namun penting untuk diperhatikan bahwa TAP dan IS adalah proses kognitif yang dapat memfasilitasi kinerja dan jika dibandingkan ada potensi efek aditif yang mungkin bermanfaat. Untuk riset gapnya juga pada penelitian ini tidak dijelaskan dan tidak dipaparkan secara jelas. Kemudian untuk saran dan komentar, yaitu penelitian ini masih banyak beberapa hal yang tidak dijabarkan dan tidak dipaparkan secara jelas, seperti metodologi, teknik analisis data, indikator, instrumen, dan riset gapnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu masih terkait jurnal yang kelima, terkait analisis bibliografi. Yaitu penelitian ini yang bertujuan untuk menyelidiki apakah perbedaan yang ditemukan di Johnson dan Carlson, Weinberg dan kawan-kawan dapat dijelaskan oleh IS dan atau hipotesis TAP, di mana sampel pada penelitian ini yaitu ada total 59 siswa, yaitu 38 perempuan dan 21 laki-laki, dari seluruh sekolah menengah atas dengan usia kisaran antara 17 sampai 21 tahun. Usia rata-rata siswa adalah 18 tahun 9 bulan. Dan untuk hasil penelitian ini adalah sebuah ANOVA mengkonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan antara pengelompokan mengenai WMC mereka dengan F3,52 sama dengan 0,37. Dengan P sama dengan 77, untuk analisis chi-square menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam distribusi gender di seluruh kelompok. Dengan X2 dibuka kurung 3, dengan N sama dengan 59 sama dengan 2,20, dengan P sama dengan 53, X2. ANOVA satu arah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengelompokan sehubungan dengan usia, F3,58 sama dengan 0,30, dengan P sama dengan 99, atau nilai matematika F3,58 sama dengan 0,38 dengan P sama dengan 76. Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa TAP dan IS adalah proses kognitif yang dapat memfasilitasi kinerja dan jika digabungkan ada potensi efek aditif yang mungkin bermanfaat. Selanjutnya untuk review jurnal internasional yaitu jurnal yang ke-6 dengan penulis yaitu Esther Yukinlu, Colin Val, Sandra Hebert, dan Lice Aberg dengan tahun yaitu 2017 dengan nama jurnal Mathematics Teacher Education and Development 2017 dengan volume 19,1 dengan 5-29 dengan judul yaitu Tracking Change in Primary Teachers Understanding of Mathematical Reasoning Through Demonstration Lessons. Dengan teori penting yaitu penelitian telah menunjukkan bahwa untuk membantu siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang penalaran matematika, penting bagi guru untuk memahami apa yang diperlukan oleh penalaran matematika. Buka kurung Lenin, Ellis, and Elliot 2011, Stylianides, dan Ball 2008. Dengan tujuan penelitian yaitu melaporkan dampak dari program pembelajaran profesional pada persepsi guru yang berpartisipasi tentang penalaran matematika. Dan untuk metodologinya pada penelitian ini tidak dijelaskan secara jelas dan pemaparannya pun tidak diberikan.
Kemudian untuk ukuran dan sampel, sebanyak 26 guru berpartisipasi dalam penelitian ini dari 4 sekolah di Victoria, Australia, dan 1 sekolah di British Columbia, Kanada. Dan berikut adalah jurnal ke-6 untuk review jurnal internasional ini, dengan judul Tracking Change in Primary Teachers' Understanding of Mathematical Reasoning Through Demonstration Solutions, di mana di bawah ini merupakan link dari jurnal tersebut. Apabila ingin mengakses jurnal ini, dapat mengklik link yang ada di bawah ini. Selanjutnya, yaitu masih terkait jurnal nomor 6 ini, yaitu dengan teknik analisis data. 3 wawancara individu digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Langkah pertama analisis untuk penelitian ini adalah mengidentifikasi kategori awal persepsi penalaran untuk setiap peserta. Untuk memastikan reliabilitas antar penilai, setiap anggota tim peneliti secara independen menganalisis transkrip wawancara ketiga dari 2 guru yang sama dari 2 sekolah yang berbeda untuk mengklasifikasikan guru ke dalam salah satu kategori kerangka kerja. Ada kesesuaian dalam analisis kelima peneliti yang menunjukkan keandalan antar penilai yang tinggi. Masing-masing peneliti kemudian diberi serangkaian wawancara pertama, kedua, dan ketiga untuk mengkodekan pernyataan guru sesuai dengan kategori dalam kerangka kerja. Pengkodean ini diperiksa oleh penulis pertama, sehingga kategorisasi setiap guru dilakukan setidaknya 2 kali untuk memverifikasi reliabilitas antara penilai. Selanjutnya untuk indikator instrumen penelitian pada jurnal yang ke-6 ini, yaitu tidak dipaparkan dan tidak dijelaskan secara jelas lampirannya. Kemudian untuk riset gap, bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki bagaimana guru menggunakan pemahaman lebih baik tentang penalaran untuk merencanakan dan mengajarkan pelajaran yang mengembangkan penalaran anak-anak. Selanjutnya, masih jurnal yang ke-6, yaitu terkait hasil dan temuan penelitian, bahwa temuan dari penelitian ini memberi kami data tentang pergeseran dan pertumbuhan dalam persepsi dan pemahaman guru tentang penalaran, dan bukti efek dari memperhatikan produktif guru terhadap pelajaran yang didemonstrasikan dengan baik yang terkonstruksi dengan baik pada pembelajaran mereka. Tampaknya ada bukti dampak jangka pendek dalam cara guru mendefinisikan penalaran saat mereka bergeser dari mendefinisikan penalaran sebagai berpikir, mengkomunikasikan pemikiran atau pemecahan masalah, ke memvalidasi pemikiran, membentuk dugaan menggunakan argumen logis untuk memvalidasi dugaan atau menghubungkan aspek matematika. Selanjutnya untuk kesimpulannya, guru yang menunjukkan pergeseran yang berbeda dalam persepsi penalaran mereka melaporkan manfaat dari mengamati pelajaran demonstrasi untuk pemahaman mereka sendiri dan untuk mempelajari strategi dan teknik baru untuk memancing penalaran siswa. Selanjutnya untuk saran dan komentar, yaitu metodologi dan indikator instrumen pada penelitian ini tidak dipaparkan secara jelas, maka seharusnya penelitian ini agar memaparkan lagi lebih jelas terkait penelitiannya, agar peneliti selanjutnya dapat meneliti jika ada kekurangan ataupun gap pada penelitian tersebut. Selanjutnya masih terkait jurnal yang ke-6, di sini terkait analisis bibliografi, yaitu penelitian ini adalah penelitian dengan teknik analisis data 3 wawancara individu, digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Langkah pertama analisis untuk penelitian ini adalah mengidentifikasi kategori awal persepsi penalaran untuk setiap peserta. Untuk memastikan reliabilitas antar penilai, setiap anggota tim peneliti secara independen menganalisis transkrip wawancara ketiga dari 2 guru yang sama dari 2 sekolah yang berbeda untuk mengklasifikasikan guru ke dalam salah satu kategori kerangka kerja. Ada kesesuaian dalam analisis kelima peneliti yang menunjukkan keandalan antar penilai yang tinggi. Masing-masing peneliti kemudian diberi serangkaian wawancara pertama, kedua, dan ketiga untuk mengkodekan pernyataan guru sesuai dengan kategori dalam kerangka kerja. Pengkodean ini diperiksa oleh penulis pertama sehingga kategorisasi setiap guru dilakukan setidaknya 2 kali untuk memverifikasi reliabilitas antar penilai. Dan untuk tujuan penelitian ini yaitu melaporkan dampak dari program pembelajaran profesional pada persepsi guru yang berpartisipasi tentang penalaran matematika.
di mana sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 26 guru berpartisipasi dalam penelitian ini dari 4 sekolah di Victoria, Australia, dan 1 sekolah di British Columbia, Kanada. Selanjutnya masih tentang analisis, yaitu hasil pada penelitian ini adalah temuan penelitian ini memberi kami data tentang pergeseran dan pertumbuhan dalam persepsi pemahaman guru terhadap penalaran dan bukti efek dari memperhatikan produktif guru terhadap yang didemonstrasikan dengan baik, yang dikonstruksikan dengan baik pada pembelajaran mereka. Tampaknya ada bukti dampak jangka pendek dalam cara guru mendefinisikan penalaran saat mereka bergeser dan mendefinisikan penalaran sebagai berpikir mengkomunikasikan pemikiran atau pemecahan masalah ke memvalidasi pemikiran, membentuk dugaan, menggunakan argumen logis untuk memvalidasi dugaan atau menghubungkan aspek matematika. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru yang menunjukkan pergeseran yang berbeda dalam persepsi penalaran mereka melaporkan manfaat dari mengamati pelajaran demonstrasi untuk pemahaman mereka sendiri, dan tetap mempelajari strategi dan teknik baru untuk memancing penalaran siswa. Untuk gap pada penelitian ini, yaitu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki bagaimana guru menggunakan pemahaman yang lebih baik tentang penalaran untuk merencanakan dan mengajarkan pelajaran yang mengembangkan penalaran anak-anak. Maka novel D-nya yaitu menganalisis pemahaman siswa sekolah menengah atas tentang penalaran matematika melalui penalaran demonstrasi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.